Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan. Kita bisa bertemu dalam kasih Tuhan sekalipun kita tidak bertemu secara face to face, tapi kasih Tuhan yang selalu mempersatukan kita. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama menikmati akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan saat ini saya beri judul, banyak diberi, banyak dituntut. Puji Tuhan. Mendahului pembacaan kita pada saat ini, saya mengajak kita semua membaca dalam kitab Mika pasal yang ke-6. Kitab Mika pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Mika pasal 6 ayat 8 bunyinya demikian, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayat ini berkata, hai manusia itu saudara dan saya, telah diberitahukan kepada kita hal yang baik. Apa sih hal yang baik? Tentunya kita pahami semua. Hal yang baik itu adalah perintah-perintah, ketentuan-ketentuan Allah yang sudah banyak kita nikmati, yaitu lewat kebenaran firman Allah. Hukum-hukum Tuhan sudah disampaikan kepada saudara dan saya. Agar kita hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Saudara, di dalam dunia ini saja, kita lihat setiap negara punya undang-undang, supaya setiap manusia yang ada di dalamnya, di masing-masing negara ini, hidup sesuai dengan undang-undang yang berlaku di masing-masing negara itu. Namun undang-undang yang ada dalam dunia ini, undang-undang yang dibuat oleh manusia sendiri. Sekalipun sudah diusahakan yang terbaik, tapi bukan yang terbaik, saudara kita. Karena apa yang dibuat oleh manusia itu tidak sempurna. Itu sebabnya ada sebagian orang menganggap undang-undang itu dibuat oleh manusia benar untuk orang lain, tapi salah bagi orang lain. Tapi kita memiliki ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan firman Allah yang sempurna, sebab itu berasal dari Tuhan. Itu sebabnya apa yang disampaikan oleh firman Allah yang berkata, diberitahukan kepadamu apa yang baik. Yang baik bukan menurut ukuran manusia, tapi menurut ukuran Tuhan. Itu firman-Nya sendiri. Di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang 6, hal yang sudah disampaikan kepada saudara dan saya yang baik itu, yaitu firman Tuhan sendiri. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, tulisan yang berasal dari Allah itu bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini satu hukum yang sempurna. Karena berasal dari Tuhan. Nah, hukum ini berkata bahwa apa yang diajarkan kepada saudara saya, apa yang diberitahukan oleh Tuhan kepada saudara saya, itu semua itu untuk mengajar. Karena kita memang belum sempurna, kita harus perlu diajar terus. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, di dalam pengalaman hidup mungkin yang kita alami, diajar tidak mudah, apalagi seorang muda mau mengajar kepada yang tua. Anak-anak mungkin memberitahu sesuatu kepada orang tua, juga belum tentu bisa dapat diterima dengan baik, sebab orang tua merasa saya sebagai orang tua, saya jauh lebih berpengalaman dari anak-anak. Kemudian menyatakan kesalahan. Oh, apalagi yang menyatakan kesalahan. Karena orang selalu mau membenarkan dirinya sendiri. Sekalipun sudah salah, berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri. Memperbaiki kelakuan. Tidak mudah.
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tapi ini hukum-hukum Allah yang di dalamnya kalau kita menjalankannya dengan benar, dengan mau taat kepada menjalankan ini dengan benar, maka kita justru akan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalamnya, damai sejahtera di dalamnya. Nah, tentunya kalau kita kembali kepada ayat pokok kita bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu yang baik, sehingga Tuhan menuntut sesuatu dari kita, yaitu supaya berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dan itu pun juga semua untuk kebaikan saudara dan saya, kalau kita menjalankan ketentuan-ketentuan firman Allah ini. Nah, itu sebabnya saudara kita, tentunya hal yang wajar. Dunia pun juga mengajar, kalau engkau sudah diberi sesuatu, maka engkau juga harus memberikan sesuatu dari apa yang sudah diberikan. Di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 tadi kita sudah lihat kan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kekelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita harus terima, gitu. Karena semuanya itu demi kebaikan saudara dan saya. Nah, kalau sudah kita terima, bahkan mungkin sudah berulang-ulang kali itu disampaikan kepada saudara dan saya, maka apa yang Tuhan tuntut kepada saudara dan saya? Itu dalam kitab Lukas pasal yang ke-12, ayatnya ke-48. Lukas 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kita lihat, Tuhan itu adil. Kita sudah banyak terima firman Tuhan. Yang Tuhan inginkan kita lakukan juga demi kebaikan kita. Makanya di sini katakan, itu sebabnya Tuhan bilang, ya kalau kepada mereka yang tidak tahu banyak, saya ulang ayat ini, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Jadi kalaupun misalnya orang itu belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan, kemudian dia melakukan kesalahan, maka pukulan atau teguran kepadanya pun juga tentunya tidak seperti apa yang sudah diberikan kepada orang yang sudah banyak mengenal akan kebenaran firman itu, maka dia dituntut lebih banyak. Demikian pula dikatakan sini, gitu. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara-saudara kita sudah banyak mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Tapi jangan kebenaran firman itu hanya menjadi pengetahuan saja. Tapi firman Tuhan itu harus dikerjakan, harus dilakukan. Walaupun kadang-kala mungkin tidak sesuai dengan hati nurani kita. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, firman Tuhan itu adalah kebenaran Allah sendiri, gitu. Saudara, kita dipercayakan tentang kebenaran firman itu untuk kita lakukan, gitu. Dan untuk juga kita bagikan kepada sesama kita, paling tidak di antara keluarga kita sendiri, atau kepada teman-teman kita, lingkungan kita berada. Kita sudah banyak kenal firman Tuhan, maka kita juga dituntut oleh firman Tuhan
untuk menyampaikan berita ini, sebab ini merupakan berita keselamatan bagi setiap orang yang mendengarkannya, bagi setiap orang yang melakukannya. Maka kepada saudara dan saya yang sudah diberikan firman itu, kita juga harus bagikan itu kepada orang lain. Bahkan lebih dari itu, kita terlebih dahulu harus lakukan itu di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai pengetahuan saja. Dan ini seringkali gitu, banyak orang bisa bicara firman Tuhan. Banyak orang yang hafal akan kebenaran firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah dia mau lakukan firman Tuhan itu? Dan tidak sedikit orang gitu. Kalau firman Tuhan menegur dirinya, dia lebih membenarkan dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya mari kita mau terima firman Tuhan itu dengan sukacita. Terlebih dari itu kita melakukan firman Tuhan. Karena semuanya apa yang kita lakukan menurut firman Tuhan itu juga untuk kebaikan kita. Dan ada tanggung jawab pun yang Tuhan berikan kepada saudara saya. Supaya itu juga boleh disampaikan kepada orang lain. Kembali kepada ayat yang kita Lukas kita sudah lihat tadi. Kita banyak diberi maka kita banyak dituntut. Di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 dan 19. Ini firman Tuhan ini juga kita perlu sampaikan kepada orang lain. Karena kita sudah banyak menerima kan. Nah, tuntutan Tuhan kepada saudara saya harus dibagikan juga kepada orang lain. Yehezkiel pasal 3 ayat 18 sampai 19. Bunyinya begini. Kalau aku berfirman, aku di sini adalah Allah sendiri. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, kita yang sudah mengenal akan kebenaran firman itu, tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dalam bahasa sehari-hari, kita yang sudah mengenal akan kebenaran firman Tuhan dituntut oleh Tuhan untuk juga memperingatkan, memberitahu kepada orang jahat agar dia berhenti dari berbuat jahat itu, agar dia hidup benar di hadapan Tuhan. Itu tugas kita. Kemudian kalau tugas itu kita sudah lakukan, lantas orang jahat itu tidak mau berubah dari perbuatannya jahat, maka dia akan mati dengan kejahatannya itu, dan kita sendiri tetap selamat. Karena kita sudah menjalankan tugas kita. Tapi firman Tuhan katakan, kalau orang jahat itu, kemudian kita tahu dia jahat, kita yang mengenal kebenaran firman Tuhan itu, kita tidak sampaikan kebenaran firman Tuhan itu kepada orang jahat itu, kemudian dia tetap berbuat jahat dan dia mati oleh karena kejahatannya, sebelum kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepadanya, maka Tuhan tuntut itu juga dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, itu sebabnya pertama kita yang sudah menerima firman Tuhan itu, ayat-ayat sebelumnya mengajar kita, memperbaiki kelakuan kita, menyatakan kesalahan kita, mendidik kita pada jalan kebenaran, itu harus kita terima demi kebaikan kita. Namun setelah itu, kita pun harus sampaikan kepada orang lain akan kebenaran firman Tuhan itu. Puji Tuhan. Nah, apa yang kitab Mika tadi pasal 6 ayat 8 yang Tuhan tuntut apa? Keadilan. Karena kita sudah menerima banyak, kita harus share apa yang kita sudah terima juga kepada orang lain. Kemudian kesetiaan.
Yang Tuhan tuntut juga kesetiaan. Matius pasalnya ke-25. Mari kita lihat sana Matius pasal 25. Di sana kita tahu semua cerita ini tentang perumpamaan tentang talenta. Tapi saya bacakan saja bagi kita semua. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Saudara, apa yang Tuhan tuntut dalam kitab Mika pasal 6 ayat 8 dan seterusnya kita sudah baca tadi, bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik, Tuhan sudah memberikan berkat-berkatnya bagi saudara dan saya. Gitu. Maka apa yang kita harus dituntut kepada saudara dan saya, yaitu berlaku adil, berlaku setia, dan rendah hati. Ini dilakukan, kesetiaan itu sangat penting gitu. Kita sudah memiliki banyak pengetahuan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Maka kesetiaan itu pun juga Tuhan tuntut kepada saudara dan saya. Kesetiaan dan ketaatan tentunya. Nah, apa yang dilakukan gitu, oleh orang-orang yang tadinya dipercayakan oleh Tuhan. Dipercayakan oleh Tuhan menurut kesanggupannya masing-masing. Kemudian tidak menjalankan gitu. Ya Tuhan, ambil apa yang sudah Tuhan beri. Gitu. Banyak kali kita sudah menerima begitu banyak berkat Tuhan dari Tuhan. Tapi kita tidak mau kembangkan. Tuhan memberikan juga kemampuan, Tuhan memberikan talenta kepada saudara dan saya. Gitu. Untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan itu. Gitu. Lewat kesaksian hidup kita. Gitu. Lewat pelayanan kita. Gitu. Tapi seringkali kita merasa tidak perlu dilakukan,
kita merasa cukup bagi diri kita sendiri. Ya akibatnya apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan tarik lagi gitu. Dan diberikan kepada orang lain. Tidak sedikit. Seringkali Tuhan izinkan orang mengalami satu kejadian yang tidak diinginkan. Katakan misalnya sakit penyakit. Kemudian dikala sakit, hamba Tuhan, para pelayan datang, berdoa, memberikan kekuatan. Kemudian yang sakit itu berkata, puji Tuhan, kalau nanti saya sehat, gitu, saya akan kembali mau setia lagi beribadah kepada Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Seringkali tidak sedikit hanya pada waktu sakit itu saja. Pada waktu mengalami kesulitan, mau datang kepada Tuhan. Tapi kemudian setelah sembuh, kemudian setelah masalah sudah teratasi, lupa lagi. Kembali lagi tidak setia kepada Tuhan. Jadi kesetiaan itu tidak bisa up and down. Kesetiaan itu terus harus meningkat dari hari ke hari. Kemudian melihat apa lagi yang dituntut dari saudara saya, yaitu kerendahan hati. Ini juga satu hal yang tidak mudah dilakukan. Bicara tentang kerendahan hati gitu. Tidak mudah gitu. Banyak orang yang begitu mudah tersinggung. Kalau hanya melihat orang, katakan misalnya tidak menyapa saja, merasa tersinggung. Seakan-akan mungkin orang itu tidak suka kepada dirinya gitu. Banyak sekali hal-hal yang, bahkan hal-hal yang sepele membuat orang seringkali tersinggung. Tidak punya kerendahan hati gitu. Tapi mari, kembali seperti saya katakan tadi, gitu. Firman Tuhan itu tidak menjadi sekedar pengetahuan, tapi harus dilakukan. Kerendahan hati. Apalagi merasa mungkin status sosialnya lebih tinggi daripada orang lain. Kemudian merasa saya harus dihargai orang. Orang lain harus lebih dulu menghormati saya daripada saya. Karena toh status sosial saya lebih tinggi. Latar belakang pendidikan saya lebih tinggi daripada orang lain. Nah ini kerendahan hati ini gitu. Memang tidak mudah. Tapi kalau kita lihat dari firman Tuhan, dalam kitab Amsal pasalnya ke-22, ayatnya ke-4 di sana katakan, setiap kerendahan hati itu ada dampak positif dari setiap orang yang mau merendahkan diri depan Tuhan. Yaitu dalam Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Lihat gitu. Orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin dia memiliki status sosial yang tinggi, latar belakang yang tinggi. Tapi kalau dia terus mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, juga terhadap sesama manusia, maka ganjarannya kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Semua kita mau dihargai orang, semua kita mau dihormati orang. Tapi dihormati orang bukan karena pangkat kita, bukan karena status sosial kita, tapi karena kerendahan hati kita. Kita tidak memperlihatkan kepada orang lain kalau status sosial kita lebih tinggi dari orang lain. Ini hal yang tidak mudah dilakukan. Tapi ini yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan minta, yaitu adil, setia, dan memiliki kerendahan hati. Sebaliknya, saudara, kalau orang yang tinggi hati, dalam kitab Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Lihat perbedaannya antara orang yang tidak mau merendahkan dirinya, ya sama dengan
Dikatakan sini tinggi hati. Nah, tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang tinggi hati, dikatakan sini mendahului sifat ketinggian hati itu. Ujungnya itu adalah kehancuran. Tapi orang yang rendah hati, ujungnya adalah kehormatan. Firman Tuhan tidak pernah salah, saudara. Tinggal bagaimana kita menerapkan firman Tuhan itu. Bagaimana keadaan saudara dan saya. Status sosial kita tidak menentukan kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Kitab Mazmur 149, Mazmur 149 ayat yang keempat. Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saudara, tujuan hidup kita kan adalah hidup kekal dengan Tuhan. Kerendahan hati itu juga menentukan keselamatan kita. Tapi juga selama kita masih hidup dalam dunia ini, seringkali kita ada di satu situasi yang menakutkan. Seringkali kita juga ada situasi yang mengancam jiwa kita. Tapi dengan kerendahan hati kita, di sini Tuhan mahkotai dengan keselamatan. Oh puji Tuhan gitu. Firman Tuhan itu mengajar kita semua untuk supaya terus rendah hati. Kalaupun saudara dan saya dipercayakan sesuatu yang lebih daripada orang lain, itu bukan berarti kita lebih baik daripada orang lain. Tapi itu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk juga kita bagikan kepada orang lain. Gitu. Mazmur 37 ayat yang ke-11 lagi di sana dikatakan tentang orang yang rendah hati. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Gitu. Makanya orang kalau tinggi hati, selalu dalam hatinya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kedengkian, karena mudah tersinggung. Tapi ayat ini berkata, Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kadang-kala mungkin kita orang bercanda saja gitu. Tapi tidak sesuai dengan keinginan kita, kita kemudian merasa gusar. Gitu. Padahal Tuhan mengajar saudara dan saya. Bahkan sekalipun Tuhan manusia melakukan hal-hal yang jahat kepada kita, Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Karena ini dikatakan bahwa orang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Gitu. Oh, kalau berlimpah-limpah kan sebetulnya tidak ada ukuran yang pasti dong. Berlimpah-limpah. Ini bicara tentang kesetiaan, saudara-saudara. Nah, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga, lihat. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, ya, tidak mencari kepentingan diri sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Tidak mencari kepentingannya sendiri. Ini orang yang rendah hati. Kalaupun dia dikasih kepercayaan untuk melakukan sesuatu, itu bukan berarti satu kebanggaan bagi dia. Kalaupun dia diberikan kepercayaan untuk memimpin suatu organisasi, dimanapun berada, dia tetap rendah hati. Bahkan sini sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita yang sudah banyak mengenal akan kebenaran firman Tuhan, kita merasa lebih utama menyelamatkan orang lain dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Ini firman Tuhan ini menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, mengutamakan juga kesejahteraan bagi orang lain. Betapa Tuhan tuntut gitu, kerendahan hati itu. Tuhan menuntut keadilan, Tuhan menuntutkan kerendahan hati terhadap saya dan saudara. Saudara-saudara kita, satu hal yang memang tidak mudah dilakukan oleh manusia. Tapi kalau kita mau taat pada firman Tuhan, tadi kita sudah dengar firman Tuhan, bahwa akan mengakibatkan kesejahteraan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara saya. Oh, puji Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir bagi kita semua, saudara. Itu dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya ke-8. Anjuran kepada saudara saya. 1 Petrus pasal 3. Kita baca mulai ayatnya ke-8 sampai ayatnya ke-12. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua setia sekata, seperasaan. Seia sekata artinya pikiran yang sama, kan gitu. Seperasaan gitu. Nah, dalam kitab Filipi pasalnya kedua ayatnya ke-5 dikatakan, hendaklah kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus adalah kehidupan saudara saya. Ini yang dimaksud dengan hendaklah kamu seia sekata. Kalau namanya seia sekata berarti pikiran yang sama. Pikiran yang sama didasarkan kepada kebenaran firman Allah. Seperasaan. Bagaimana perasaan Kristus dalam perasaan saudara saya juga. Mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Mengasihi sesama kita. Penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang rendah hati tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Bisakah kita, saudara? Kalau kita disakiti oleh orang lain, kemudian dengan rendah hati, gitu, kita justru berdoa supaya orang yang menyakiti kita untuk diberkati oleh Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Kita terus ayatnya. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa di antara kita yang tidak mau menginginkan hidup dan melihat hari-hari baik, hari-hari diberkati oleh Tuhan? Semua kita pasti mau. Nah, di sini dikatakan, kalau kita mau melihat hari-hari baik kita, mau menikmati kehidupan ini dengan keberkatan Tuhan, harus menjauhi hal-hal yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Berdamai dengan semua orang. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, kalaupun itu orang lain melakukan kesalahan pada kita. Dengan rendah hati.
tidak mudah tersinggung. Selanjutnya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang yang mau taat kepada firman Tuhan. Orang-orang yang sudah menikmati apa yang Tuhan sudah firmankan. Makanya di awal firman Tuhan ini dalam kitab Mika pasal 6-8, Tuhan sudah sampaikan firman Tuhan, bahkan sudah berulang-ulang kita mendengarkannya. Tapi yang Tuhan minta keadilan, kerendahan hati. Itu Tuhan tuntut semua saudara dan saya gitu. Kita sudah diberi banyak, maka hendaknya juga apa yang kita terima, kita juga bagikan kepada orang lain. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Telinga Tuhan mendengarkan segala permohonan orang-orang benar. Kalau saya balik, ayat ini berkata bahwa berarti Tuhan tidak mendengar orang-orang yang tidak benar, yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Sebab ini kan di sana sebab Tuhan tertuju sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sudah jelas Tuhan tidak akan mendengarkan permohonan orang-orang yang menentang akan firman Tuhan. Ini tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan saudara kata, firman Tuhan disampaikan kepada saudara dan saya. Gitu. Tuhan sudah sampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan tuntut kepada saudara dan saya. Apa? Yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Maukah kita terima firman Tuhan dengan rendah hati? Maukah kita mau berlaku adil? Maukah kita mau setia mengiring akan Tuhan? Dengan kerendahan hati, karena dengan demikian kita akan menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan selalu mendengar segala permohonan kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Gitu. Mari kita berdoa. Gitu. Bapa yang kami panggil, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Engkau telah berfirman bagi kami semua. Engkau mengajar kami. Engkau mendidik kami, dan Engkau memberitahukan jalan-jalan-Mu kepada kami, supaya kami hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan firman-Mu. Karena dengan demikian, kami akan menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Roh Kudus kiranya tolong kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan peralaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.